إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwani dan akhwati fiddin, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan nahwu kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang amil yang dia itu menjazmkan. Di antaranya adalah at-talab. Sekarang insyaallah ta'ala kita masih melanjutkan bahasan tersebut. Baik. Ikhwan, ada yang baca? Fadhal. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa alam annahu la yajuzu al-jazmu fi jawabin nahyi ila bi syartin an yasihha taqdiru syartin fi mawdi'ihi maqrunin bila nafiyati ma'a sihatil ma'na wa dzalika nahwu qawlika la takfur tadkhulil jannata wa la tadnu minal asadi taslam fa innahu law qila fi mawdi'iha in la takfur tadkhulil jannata wa in la tadnu minal asadi taslam sahhan bi khilafin la takfur tadkhulun nar wa la tadnu minal asadi ya'kuluka fa innahu mumtani'u fa innahu la yasihu an yuqalu in la takfur tadkhulin nar wa in la tadnu minal asadi ya'kuluka wa lihada ajma'at as-sab'atu ala raf'i fi qawlihi ta'ala wa la tamnun tastakthir li'annahu la yasihu an yuqalu illa tamnun tastakthir wa laysa hadha bi jawabi wa innama huwa fi mawdi'i nasbu ala hali min ad-dhamiri fi tamnun fa ka'annahu qila wa la tamnun tastaksiron wa makna al-ayat anna Allah ta'ala naha nabihi sallallahu alaihi wasallam an yahabba syai'an wa huwa yat'amu an yata'awwadha minal mawhubi lahu akthar minal mawhubi. Baik.
yakfi barakallahu fi. Baru. Nah, ya ikhwan. Nah, sekarang ikhwan dan akhwat kita lanjutkan. Kita masih membahas tentang amil yang dia itu menjazmkan. Baik, sebelumnya kita sebutkan bahwasannya di antara amil yang menjazmkan adalah at-talab yang mengandung makna talab. Di sini di antara kandungan makna talab adalah la an-nahi. Ya, la an-nahi. Baik. Kemudian muallif menyebutkan wa'lam annahu la yajuzul jazmu fi jawabin nahyi illa bisyarti an yasihha takdiru syartin fi mawdi'ihi makrunin bila an-nafiyati ma'a sihhatil ma'na. Nah, ini kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan ketahuilah bahwasannya tidak boleh fi'il mudhari dijazmkan. Ya, ingat, dijazmkan di dalam jawaban an-nahi illa bisyarti, kecuali dengan syarat an yasihha takdiru syartin fi mawdi'ihi makrunin bila an-nahiyah. Maksudnya begini ikhwan dan akhwat. La an-nahi, dia menjazmkan, ya, atau dia ditakdirkan, ya, menjazmkan sesuatu jika terpenuhi syarat tersebut. Berarti kebalikan dari sini, dia tidak bisa menjazmkan kalau tidak terpenuhi syarat tersebut. Apa syaratnya itu? Syaratnya la an-nahi menjazmkan jika tempatnya itu bisa ditempati oleh in asy-syartiyah dalam kalimat. Demikian. Atau dengan kata lain, kita boleh menyebutkan bahwasannya in syartiyah ini jika kita tambahkan di awal kalimat, maka kalimat tersebut atau jumlah tersebut itu menjadi jumlah yang sempurna dan bisa dipahami. Makanya disebutkan di sini ma'a sihhatil ma'na. Jika maknanya tersebut sahih, benar, tidak ada iltibas, tidak ada kerancauan di situ. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah membawakan sebuah contoh. Wa dzalika nahwu qaulika. Misalnya contoh ucapanmu. La takfur tadkhul al-jannata. La takfur ini adalah, at-takfur adalah fi'lun mudhari' majzum dengan sukun karena didahului oleh la an-nahiyah. Tadkhul ini juga majzum, merupakan jawab dari takfur. Namun ketika kita wasalkan bacaannya maka menjadi la takfur tadkhulil jannata. Namun asalnya adalah tadkhul. Asalnya tadkhul, yaitu dengan sukun. Karena kita wasalkan maka disebabkan iltiqa' sakinain maka menjadi tadkhulil jannah. Demikian. Contoh yang lainnya lagi kita mengatakan wala tadnu minal asadi taslam. Yang tadi janganlah engkau kufur. Jawabannya apa? Jazaknya apa? Tadkhul al-jannah. Kau masuk ke dalam surga. Kemudian contoh yang kedua.
wala tadnu minal asadi taslam. Janganlah engkau mendekati singa, taslam, engkau selamat. Jadi tadnu ini adalah fi'il mudhari' yang majzum. Ia mudhari' mu'tal. Ini asalnya adalah tadnu, ada waw asalnya. Karena mu'tal akhir dengan waw, maka alamatu jazmihi adalah hadfu harfil illah, yaitu huruf waw. Dana yadnu, dana yadnu, demikian. Ya. Karena jazm maka wawunya dibuang. Kemudian taslam ini adalah jaza atau jawab dari tadnu. Jangan dekat-dekat singa, engkau akan selamat. Nah, fa innahu law qila fi mawdi'ihima, maka sungguhnya jika seandainya dikatakan pada dua keadaan tadi, kita tambahkan in syartiyah. In la takfur tadkhul al jannah. Maknanya ini lurus, benar atau tidak ikhwan dan akhwat? Benar. Ketika benar ya, sahih, ahsan. Nah, berarti boleh. Ya. Berarti boleh fi'il mudhari ini dijazmkan dengan la. Ya, dijazmkan dengan la. Nah, kenapa boleh? Karena maknanya itu sahih. Nah, demikian. In la takfur tadkhul al jannata. Jika engkau tidak dekat-dekat dengan singa, ya maka engkau apa? Selamat. Sahha. Ini adalah boleh dan benar. Demikian. Bikhilafi, beda lagi, lain cerita lagi ketika kita mengatakan la takfur tadkhul an-nara wa la tadnu minal asadi ya'kuluka fa innahu mumtani. Maka hal ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena maknanya akan rancau ketika kita tambahkan in syartiyah di depannya. Ya. Mari kita coba. Dikatakan di sini fa innahu la yasihhu an yuqala. Maka di sini tidak boleh kita mengatakan in la takfur tadkhulin nara. Ya, in la takfur tadkhul an-nara. Ini tidak benar. Jika engkau tidak kufur, kamu masuk neraka. Nah, ini rancau. Wa in la tadnu minal asadi ya'kuluka. Dan jika engkau tidak dekat-dekat dari singa, singa memakanmu. Nah, ini juga rancau. Nah, berarti di sini fi'il la an-nahya di sini dia tidak benar. Jadi kaidahnya tadi yaitu la an-nahya menjazmkan dua fi'il mudhari jika pertama maknanya sahih, yang kedua ketika kita tambahkan in syartiyah maknanya itu sahih dan tidak berubah. Itu syaratnya, syarat mutlak la an-nahya menjazmkan dua fi'il mudhari. Wadih ikhwan dan akhwat? Wadih insyaallah Ustaz. Baik. Kemudian disebutkan di sini walihada ajma'atis sab'atu 'ala raf'i fi qawlihi ta'ala. Oleh karena itu maka as-sab'ah yaitu qira'atus sab'ah ya, bacaan ada 7 bacaan itu mereka sepakat merofakkan pada firman Allah Subhanahu wa taala wala tamnun tastakfiru ya li'annahu la yasih an yuqala illa tamnun
tastakthir. Wa laysa hadha bijawab. Demikian, dan ini bukan jawaban yang sahih. Baik, yang menjadi pembahasan di sini adalah lafaz tastakthiru itu dibaca rafa atau dibaca dengan jazm. Itu yang menjadi pembicaraan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah taala di sini, wa inna ma huwa fi mawdi'i nasbin 'ala al-hal min ad-dhamiri fi tam nun. Faka'annama kina wala tamnun mustakthira. Demikian ya. Hanya saja disebutkan di sini ya bahwasannya lafaz tastakthir di situ pada hakikatnya ada yang dia itu menempati keadaan nasab sebagai hal. Ya, seakan-akan kita mengatakan wala tamnun mustakthira tastakthir. Demikian, ya. Atau wala tamnun tastakthir. Jadi lafaz tastakthir ini kita i'rab sebagai hal fi mahalli raf'in, sebagai hal. Karena kaidahnya ikhwan dan akhwat itu jelas ya. Apabila ada isim yang ma'rifah sebelumnya atau setelah afwan, apabila ada isim yang ma'rifah setelahnya itu adalah syibhul jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka isim ma'rifah ini kita i'rab sebagai hal. Nah, di sini tamnun ini ada dhamir anta. Anta di sini adalah ma'rifah. Kemudian setelahnya itu ada tastakthiru, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini kita katakan sebagai hal karena dia jatuh setelah dhamir anta yang mustatir. Demikian ya. Makanya takdirnya adalah mustakthira wala tamnun mustakthira. Demikian ya. Wa ma'na al-ayah, adapun makna ayat adalah annallaha ta'ala naha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yahaba syai'an wa huwa yatma' an yata'awadha min al-mawhub lahu akthar min al-mawhub. Demikian ya. Maka makna ayat ini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melarang kepada nabinya ketika memberikan sesuatu kemudian ia meminta imbalan dari pemberian tersebut malah lebih banyak dari apa yang ia beri. Nah, demikian. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada saudara kita, maka hal yang paling pertama dan utama kita tancapkan di dalam sanubari kita adalah ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat kita, dan kita tidak mengharapkan imbalan kecuali imbalan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selanjutnya, jadi tadi wala tamnun mustakthira itu maknanya yang tadi ya, yaitu ketika memberi tidak perlu meminta imbalan ya. Itu maknanya wala tamnun mustakthira. Fa in qulta fama tasna'u bi qira'atil Hasani al-Basri. Ya. Au fa in qultu, jika aku mengatakan, apa yang engkau lakukan terhadap ucapannya Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau menjazmkan tastakthir bil jazmi.
Jadi lafaz wala tamnun tastakthir. Jadi ra pada fi'il mudhari tastakthir itu dijazam, bukan didommahkan. Seperti tadi wala tamnun tastakthiru. Thayyib. Qultu, aku mengatakan. Ya. Yahtamilu thalathata awjuhin. Maka ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini memiliki 3 keadaan atau 3 ihtimal kemungkinan terjadi. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ahaduha an yakuna badalan min tamnun. Nah, demikian. Jadi tamnun ini dia itu jazm, maka tastakthir juga ikut jazm. Ka'annahu qil la tastakthir ay la tara ma tu'tihi katsiran. Maksudnya kamu jangan melihat sesuatu yang kamu telah memberikan walaupun itu banyak. Jadi ihtimal yang pertama lafaz tastakthir menjadi jazm itu karena badal dari lafaz tamnun, sama-sama jazm dengan sukun. Ihtimal yang kedua, kemungkinan yang kedua, watsani an yakuna qaddara al-waqfa alayhi liqaunihi ra'sa ayatin fasakkanahu li ajlil waqfi thumma wasalahu biniyatil waqfi. Nah, ini yang kedua, ihtimal yang kedua, kenapa kok lafaz la tastakthir itu dibaca jazm. Ya. Alasannya apa? Alasannya di situ diwakafkan. Ya. Diwakafkan karena itu sudah berada di ujung ayat atau kepala ayat, makanya dibaca diwakafkan. Walaupun asalnya adalah dhamma tastakfiru, namun beliau wakafkan tastakfir. Seperti bacaan kita ketika kita membaca kita Muhammadun yaktub, Zaidun yakul, Amr yadhhab. Demikian. Fasakkanahu li ajlil waqfi. Disukunkan, dijazmkan, tujuannya karena waqaf. Nah, summa wasalahu biniyatil waqfi. Kemudian nanti ketika nanti akan dibaca, diteruskan, maka tujuannya memang pada saat itu adalah waqaf, berhenti dulu baru dia teruskan. Nah, ketika dia berhenti, maka bacanya itu dijazmkan. Alasan yang ketiga, watsalitsu an yakuna sakkanahu litanasubi ru'usil ay wa hiya fa'anzir fakabbir fatahhir fahjur. Nah, alasan yang ketiga kenapa kok dibaca tastakthir di jazm, itu tujuannya untuk menyamakan pangkal ayat-ayat yang ada. Ayat sebelumnya itu jazm semuanya, maka untuk menyesuaikan lafaz, maka lafaz tastakfiru dibaca dengan tastakfir. Maka menjadilah tastakfir seperti fa'anzir, ra-nya dijazam, fakabbir, ra-nya dijazam, fatahhir, ra-nya juga dijazam, fahjur, ra-nya juga dijazam. Demikian. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat, di sini antum dan antunna ada pertanyaan? Insyaallah wadih. Baik, insyaallah wadih ya. Nah,
Baik, jika demikian ikhwan dan akhwat, itu mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Syukran jazilan atas waktu antum dan antunna. Insyaallah ta'ala kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya di hari Jumat malam Sabtu. Semoga dimudahkan semuanya. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Barakallahu fiik ya Ustaz. Wa iyyakum.